Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Ini adalah lanjutan prediksi dari manga Boruto to Blue Vortex part ke-14. Kali ini, kita akan membahas prediksi manga Boruto chapter 11 part ke-15. Di part ke-14 sebelumnya, Kawaki memutuskan untuk berlatih dengan keras dengan bimbingan dari Daemon. Dan juga, Shinjujura berencana membuat strategi baru untuk mengalahkan Boruto. Di sisi lain, Boruto masuk ke tempat keberadaan Kurama. Di saat keduanya sedang berbincang, tiba-tiba Kurama mengatakan sesuatu tentang Boruto yang mempunyai sebagian kecil cakra Kurama. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum kita mulai membahasnya, mari kita putar dulu intronya. Video prediksi ini berjudul Adegan dimulai dengan Boruto yang bertemu Kurama. Boruto berkata, "Apa yang ingin kau bicarakan?" Kurama membalas, "Ku dengar Naruto dan Hinata disegel di dimensi Kawaki." Boruto membalas, "Itu benar. Mustahil Kawaki mengeluarkan ayah jika aku masih hidup." Kurama melanjutkan perkataannya, "Dengar Boruto, mungkin saja suatu saat Kawaki lebih kuat darimu, jadi kau memerlukan kekuatan tambahan yang lebih kuat. Sebenarnya, kau mungkin mewarisi cakra Kyuubi." Terlihat, Boruto yang mendengar pernyataan dari Kurama pun terkejut. Boruto berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai cakra Kyuubi?" Kurama membalas, "Kumis di pipimu itu adalah tanda bahwa kau mewarisi sedikit cakraku. Namun, cara mengeluarkan cakra Kyuubimu itu aku belum tahu. Mungkin perlu ada pemicu untuk membangkitkan cakra itu." Boruto membalas, "Jadi, aku harus mencari sendiri cara menggunakan cakra Kyuubi ini." Kurama berkata, "Sampai di sini saja pembicaraan kita." Terlihat, Boruto pun berada di tempat semula, yaitu di ruang perawatan Himawari. Di sisi lain, Himawari dari tadi memanggil Boruto. Boruto yang menyadari itu berkata, "Maaf, aku melamun tadi." Himawari berkata, "Apakah kakak sakit?" Boruto membalas, "Aku baik-baik saja." Terlihat, ekspresi Boruto pun menjadi sedih. Boruto berkata, "Himawari, soal ayahmu." Himawari membalas, "Aku sudah tahu yang sebenarnya. Kurama yang memberitahuku. Maaf, aku tidak bisa membantu kakak waktu itu. Pasti kakak merasa kesusahan dan kesepian." Boruto berkata, "Tidak usah dipikirkan lagi." Himawari berkata, "Tapi, apa ayah dan ibu bisa keluar dari dimensi itu? Apa Kawaki akan mengeluarkan mereka?" Boruto yang mendengar itu pun tersenyum sambil berkata, "Tenang saja Himawari, aku pasti akan menyadarkannya kembali, karena dia adalah bagian keluarga kita." Setelah beberapa jam berada di sana, hari pun sudah mulai gelap. Terlihat, Boruto dan Himawari sedang berjalan menuju ke kediaman Hyuga, yaitu Hiashi Hyuga, kakeknya Boruto. Boruto yang melihat itu berkata, "Sudah lama aku tidak mengunjungi kakek." Boruto dan Himawari pun telah sampai di gerbang rumah Hiashi. Terlihat, Hiashi yang melihat Boruto kembali setelah dituduh menjadi pembunuh Hokage pun terkejut. Hiashi berkata, "Boruto, apakah itu kau?" Boruto berkata, "Aku pulang." Hiashi melihat itu tidak kuasa menahan air mata. Hiashi langsung menghampiri Boruto dan langsung memeluknya. Hiashi berkata, "Kau pasti kesepian setelah bertahun-tahun dikejar sebagai buronan." Boruto yang mendengar itu pun hanya diam. Hiashi pun langsung menyuruh mereka untuk beristirahat. Tak lama setelah itu, Himawari terlihat sudah tidur. Di sisi lain, Hiashi melihat Boruto berada di halaman dan sedang termenung. Hiashi yang melihat Boruto sedang sendirian langsung menghampiri Boruto. Hiashi berkata, "Apa yang kulakukan di sini, Boruto?" Boruto membalas, "Hanya menghirup udara segar." Hiashi berkata, "Kau bisa menceritakan masalahmu pada kakekmu ini, Boruto." Boruto yang mendengar itu pun tersenyum. Boruto berkata, "Sebenarnya, aku masih kesulitan dalam menguasai segel karma. Setiap aku menggunakan segel karma, pasti Momoshiki akan memanfaatkan kesempatan itu dan mengambil alih tubuhku. Aku tidak bisa mengandalkan karma terus-menerus. Jadi, aku ingin kakek mengajariku taijutsu dari klan Hyuga." Hiashi yang mendengar itu pun menyetujui permintaan Boruto. Adegan pun beralih ke tempat rumah Sakura. Terlihat, dia sedang menatap foto Sasuke. Sakura berkata, "Kuharap kau baik-baik saja." Tiba-tiba, Sakura merasakan aura cakra Sasuke mendekat. Sakura yang merasakan itu langsung bergegas keluar rumah dan mengeceknya. Ternyata, di depannya sudah ada Sarada bersama Shinju Hidari. Sakura yang melihat Shinju Hidari pun terkejut. Sakura berkata, "Sasuke." Sarada berkata bahwa dia adalah Shinju kloningan Sasuke, karena Sasuke yang asli tergigit Sumiyaka dan sekarang terjebak di pohon. Sakura yang mendengar itu berkata, "Begitu ya." Sarada berkata, "Ibu tenang saja, karena Boruto akan menyelamatkannya."
Sekarang aku mau masuk ke rumah dulu, aku lapar soalnya. Sakura yang mendengar itu pun langsung mengajak Sarada untuk makan malam. Terlihat Hidari hanya berdiam diri. Sakura yang melihat itu berkata, "Kenapa kau hanya diam di situ? Ayo masuk dan makan bersama." Hidari membalas, "Tidak usah, Shinju sepertiku tidak butuh makanan. Hari ini cuacanya sangat dingin. Kau masuk saja ke dalam rumah, nanti kau bisa sakit." Sakura yang mendengar itu berkata dalam hati, sifatnya mirip seperti Sasuke. Hidari pun melanjutkan perkataannya, "Aku akan berpatroli di sekitar desa Konoha." Sakura membalas, "Ya sudah, jaga dirimu." Sakura pun langsung masuk ke dalam rumahnya. Hari pun berganti menjadi pagi. Terlihat Boruto bersama Hiashi berjalan ke arah lapangan di halaman rumahnya. Boruto dan Hiashi pun bertemu dengan para anggota klan Hyuga yang sedang berlatih di sana. Para anggota klan Hyuga yang melihat Hiashi langsung berbaris. Hiashi berkata, "Ini adalah cucuku, Uzumaki Boruto. Aku ingin kalian bertanding melawannya." Terlihat salah satu anggota klan Hyuga berkata bahwa dia bersedia melawan Boruto. Anggota klan Hyuga tersebut langsung berdiri di tengah lapangan. Boruto yang melihat itu langsung menghampirinya. Anggota klan Hyuga tersebut berkata, "Sepertinya kau mahir dalam menggunakan pedang. Tapi, apakah kau bisa menggunakan taijutsu dengan baik?" Boruto membalas, "Lebih baik kita coba dulu." Hiashi pun langsung memulai aba-aba pertarungan. Terlihat anggota klan Hyuga tersebut langsung melesat dengan cepat ke arah Boruto dan bersiap menyerangnya menggunakan Tenketsu. Boruto yang melihat itu menghindar dengan mudah dan dengan cepat. Boruto langsung menggunakan futon dan mengarahkannya ke tubuh orang tersebut. Anggota klan Hyuga yang menerima serangan futon langsung terpental cukup jauh. Semua orang yang melihat itu pun terkejut. Boruto berkata, "Sepertinya jika 1 lawan 1 mungkin kurang efektif. Aku ingin kalian semua bertarung melawanku." Para anggota klan Hyuga yang mendengar itu meminta izin ke Hiashi untuk melawan Boruto. Terlihat Hiashi pun menyetujuinya. Semua anggota klan Hyuga langsung mengaktifkan mata bekugannya dan langsung menyerang Boruto secara bersamaan. Boruto yang melihat itu hanya diam. Saat mereka mulai mendekat, Boruto dengan cepat mengeluarkan jutsu elemen angin. Terlihat angin tersebut membuat dinding pusaran di sekeliling Boruto. Di sisi lain, para anggota klan Hyuga yang menyentuh angin dinding pusaran tersebut langsung terpental ke atas. Hiashi melihat itu berkata, "Jurus ini mirip seperti Hakaiso Kaiten." Di sisi lain, Boruto yang melihat para anggota klan Hyuga tersebut berterbangan ke atas langsung melompat dan mengajar satu persatu dari mereka dengan mudah. Terlihat satu persatu dari mereka pun terjatuh dan menyerah. Hiashi yang melihat itu berkata, "Sepertinya giliran kakek yang melawanmu, Boruto." Dan cerita pun habis sampai di sini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Boruto terlalu kuat jika hanya melawan anggota klan Hyuga. Seperti yang dikatakan Boruto, bahwa dia ingin belajar taijutsu Hyuga lebih dalam, maka dia harus bertarung dengan kakeknya sendiri yaitu Hiashi Hyuga. Kita akan menunjukkannya pada part ke-16. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.